Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sahabat teduh kasih. Mari kita sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa kasih setia, berkat dan penyertaan Bapa di dalam kehidupan kami bersama keluarga masing-masing. Tuhan sudah memberkati kami di dalam segala hal. Pagi hari ini Tuhan, kami ingin memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan yang kudus. Sucikan hati dan pikiran kami, ampuni dosa salah kami, layakkan kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Berikan kiranya Roh Kudus menyertai kami, mengurapi kami, dan kami boleh melakukan sepanjang hari penuh hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Alkitab kita di 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai dengan 6. 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 6. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mari kita renungkan firman ini dengan tema mengasihi Tuhan harus ada bukti. Nas diambil di ayat 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Tidak semua orang Kristen itu mengasihi Tuhan. Kita pasti akan tersinggung dan marah apabila kita dikatakan tidak mengasihi Tuhan. Bukankah setiap minggu kita tidak pernah absen, ikut online juga ke gereja, selalu menghadiri acara-acara kerohanian lainnya, bahkan sudah terlibat di dalam pelayanan? Apakah ini belum menjadi bukti bahwa kita mengasihi Tuhan? Memang kasih Tuhan harus ada buktinya, namun aktivitas rohani yang kita lakukan tidaklah menjamin bahwa seseorang mengasihi Tuhan. Setiap orang bisa saja menunjukkan 1000 bukti bahwa ia mengasihi Tuhan. Tapi setidaknya ada 3 hal yang bisa dijadikan tolak ukur untuk membuktikan kita mengasihi dan mencintai Tuhan. Yang pertama, kita harus karib dengan Tuhan. Alkitab mencatat di 1 Korintus 8 ayat 3,
Orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Bagaimana kita tahu kita sudah dikenal Tuhan? Banyak orang mengira dan merasa dirinya sudah dikenal Tuhan. Padahal belum tentu seperti itu. Kita bisa baca di Matius 7, 22-23 mengatakan, pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Penyerah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bila memperhatikan ayat ini dengan cermat, terlihat bahwa Tuhan bukan berbicara kepada sembarang orang, tetapi kepada orang-orang Kristen sendiri. Bahkan orang Kristen yang sudah melayani Tuhan, atau yang bernubuat, mengusir setan dan sebagainya. Pelayanan yang kita lakukan ternyata tidak menjamin kita dikenal Tuhan. Di dalam Alkitab, Tuhan menolak mereka dengan keras. Aku tidak mengenal engkau. Kita tidak mengenal mengandung arti tidak akrab atau karib. Sibuk di dalam pelayanan atau kegiatan rohani itu belum bagus, tetapi belumlah cukup jika kita tidak memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan secara pribadi. Nah, seberapa dekatkah kita dengan Tuhan? Pemazmur berkata di Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi bila kita bergaul karib dengan Tuhan, Dia akan mengatakan rahasia-rahasianya. Bayangkan betapa indahnya bila kita karib dengan Tuhan. Tidak ada hal yang Ia sembunyikan bagi kita. Tuhan berkata kepada Musa, kepada orang yang karib kepadaku, ku nyatakan keputusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Itu di Imamat 10 ayat 3. Yang kedua, kita taat kepada Tuhan. Jangan berkata, aku mengasihi Tuhan, jika tidak taat melakukan firman-Nya. Tidak mungkin. Seperti dikatakan, barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sempurna kasih Allah. Di 1 Yohanes 2 ayat 5a tadi. Perihal ketaatan tidak henti-hentinya didengungkan oleh hamba Tuhan dari atas mimbar maupun melalui renungan ini. Tapi tidak semua orang meresponnya dengan baik. Kita lebih memilih tidak taat dan hidup menurut kehendak sendiri. Ketahuilah, ketaatan adalah mutlak bagi orang percaya. Dalam hidup kita hanya dihadapkan pada dua pilihan saja, yaitu taat atau tidak taat, berkat atau kutuk, kehidupan kekal atau kebinasaan kekal. Tidak ada pilihan alternatif, namun kita memiliki kehendak bebas, yaitu free will. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Bila saat ini kita masih mencintai dunia dengan segala kenyamanannya, tidak mau menyangkal diri
dan masih hidup di dalam kedagingan, apakah bisa dikatakan bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan? Karena jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Dengan tegas firman-Nya berkata, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Itu di Yakobus 4 ayat 4. Yang ketiga, kita harus punya kasih. Kekristenan di dalam kasih adalah satu kesatuan dan tak bisa dipisahkan. Namun kasih itu janganlah hanya slogan, melainkan tindakan nyata. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Itu di 1 Yohanes 4 ayat 20. Intim dengannya, itu hidup taat dan punya kasih adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Allah begitu mengasihi kita, jangan pernah mempertanyakan tentang kasih Allah kepada kita. Karena memang Allah sudah dan akan terus-menerus mengasihi kita, walau manusia seringkali mengecewakan Allah. Dengan kasih-Nya, itulah Ia terus hadir dan membimbing kita tanpa lelah, dengan tujuan agar manusia yang seringkali tidak selalu hidup di dalam kasih tidak terus-menerus hidup di dalam kegelapan dunia. Cahaya kasih-Nya selalu ada kepada dunia. Pertobatan dan percaya, ketaatan dan komitmen iman dengan sungguh-sungguh adalah kunci sukses kita di dalam mewujudkan isi tema kebaktian minggu dalam mengasihi masa Prapaskah 1, merayakan hidup dengan persahabatan, persaudaraan, dan pendamaian. Mengapa pertobatan dan percaya adalah hal pertama yang harus dilakukan di dalam rangka mewujudkan hidup penuh persahabatan, persaudaraan, dan pendamaian. Karena dengan pertobatan manusia berjuang untuk meninggalkan dan menanggalkan cara hidupnya yang lama, penuh dosa, menuju cara hidup baru sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dan hal percaya dibutuhkan agar manusia yang bertobat dapat yakin dan menerima sepenuhnya kehendak Tuhan di dalam Injil, yaitu dalam firman Tuhan, dengan disertai sikap ketaatan dan komitmen yang teguh. Amin. Bapak Ibu, kita berdoa syafaat
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih karena firman Tuhan sudah oleh Tuhan kami renungkan bersama. Kami boleh mengasihi Tuhan, di mana Tuhan selalu memberkati kami bersama keluarga masing-masing. Bapa, kami saat ini berdoa untuk pemerintah di dalam menangani pandemi virus corona. Tuhan memberikan hikmat agar segera virus tersebut mereda dan yang sakit cepat dapat kesembuhan. Kerinduan orang-orang untuk tekun berdoa kepada Tuhan. Dan kami berdoa untuk daerah-daerah yang kena korban, terkena dampak bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan di berbagai daerah di Indonesia. Tuhan berkati dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Saya berdoa buat pendeta, para penatua, komisi-komisi, para aktivis, jemaat, dan simpatisan di dalam pelayanan di GKI Gayung Sari. Seluruh program dan kebaktian di gereja yang dilaksanakan secara online. Dan kami berdoa buat saudara-saudara kita yang lanjut usia, yang lemah tubuh, yang sakit di dalam masa pemulihan. Yang berdoa buat Ibu Yeni Wibowo, buat Ibu Rita, buat Ibu Nina, buat Ibu Deborah Atmarumeksa, untuk Bapak dan Ibu Ewan Wijaya, Ibu Pariah Sutiwo, Saudara Andre, Ibu Pendeta Emeritus Deborah Silestari, Ibu Pendeta Emeritus Sinsuyono, Bapak Domingus Rohi, Ibu Rewanti Ponto, Bapak Dawinto, Bapak Ibu Wakimin, Bapak Ibu Endi Diparim, Bapak Ibu Diki, Ibu Sena, Ibu Rina, Ibu Maria, Ibu Yusi Umiati, dan Dr. Anastasia, dan juga Tuhan nama-nama yang tidak kami sebutkan. Tuhan juga berkati, Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna, Tuhan memberikan boleh tekun untuk kesetiaan, dan mereka terus Tuhan tetap berharap kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus kuasanya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya, dan mereka akan memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami. Terima kasih Bapak. Doa pada renungan pagi ini, doanya Tuhan berkati kepada kami semua yang dapat mengikuti secara online. Tuhan berkati kesehatan, hindari semua dari pandemi virus corona dan lain-lain. Tuhan menjaga dan menyertainya. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.